Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tentang materi uji komparasi dua sampel independen. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nasya Kaila Rashida dengan NIM FIP 05240097 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya April Yunda dengan NIM FIP 05240014. Dan saya Suci Astuti dengan NIM FIP 05240170. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai uji hipotesis komparatif dua sampel independen. Materi ini membahas bagaimana cara mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling bebas atau tidak saling berhubungan. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengujian uji hipotesis komparatif dua sampel independen. Pengujian uji hipotesis komparatif dua sampel independen merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Yang dimaksud adalah anggota pada kelompok pertama berbeda dengan anggota pada kelompok kedua, sehingga tidak saling mempengaruhi. Contohnya, kita ingin membandingkan kemampuan penalaran matematika siswa yang belajar menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran langsung. Karena kedua kelompok terdiri dari siswa yang berbeda, maka uji yang digunakan uji dua sampel independen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian uji dua pihak. Pengertian uji dua pihak digunakan apabila peneliti hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok tanpa menentukan kelompok mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, fokus penelitian hanya melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan. Kapan uji dua pihak digunakan? Uji dua pihak digunakan apabila memenuhi tiga kondisi. Pertama, penelitian membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Dan kedua, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua kelompok. Ketiga, peneliti tidak memiliki dugaan sebelumnya mengenai kelompok mana yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengujian dilakukan pada kedua sisi atau disebut uji dua pihak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis nol atau HO. Langkah pertama dalam uji hipotesis adalah menyusun hipotesis. Hipotesis nol atau HO berbunyi HO sama dengan mu1 dibagi mu2. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Dengan kata lain, model pembelajaran yang dibandingkan dianggap memberikan hasil yang sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis alternatif atau HI. Dalam hipotesis alternatif atau HI, HI sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Jika nanti hasil pengujian menunjukkan H1 diterima, berarti kedua model pembelajaran menghasilkan kemampuan yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya, kita akan menentukan hipotesis. Langkah pertama dalam perhitungan adalah menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Hipotesis inilah yang nantinya akan diuji menggunakan uji T dua sampel independen. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah sampel masing-masing kelompok, yaitu N1 dan N2. Jumlah sampel digunakan dalam perhitungan T itu, serta derajat kebebasan atau grade freedom. Semakin banyak jumlah sampel, maka hasil pengujian statistik biasanya semakin baik. Setelah seluruh komponen diketahui, yaitu rata-rata, simpang campur, varian, dan jumlah sampel, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai T itu menggunakan rumus uji dua sampel independen. Nilai T itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Pada tahap ini, nanti saya akan menunjukkan proses perhitungannya secara manual dan juga menggunakan Microsoft Excel. Nah, setelah memperoleh nilai T itu, langkah selanjutnya adalah menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom untuk uji dua sampel independen. Derajat kebebasan itu menggunakan rumus DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Selanjutnya, kita menentukan nilai T-tabel. Nilai T-tabel diperoleh berdasarkan taraf signifikan sebesar 5% atau alfa 0,05. Selanjutnya, kita melihat T-tabel. Di distribusi T sesuai dengan derajat kebesaran yang telah dihitung sebelumnya. Setelah memperoleh T-hitung dan T-tabel, langkah berikutnya adalah membandingkan kedua nilai tersebut. Apabila nilai T-hitung berada di antara negatif T-tabel dan positif T-tabel, maka HO diterima. Sebaliknya, apabila nilai T-hitung berada di luas batas tersebut, maka HO ditolak. Nah, dari hasil inilah kita dapat menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Kesimpulan dari materi ini adalah uji hipotesis komparatif dua sampel independen digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Apabila HO diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan penalaran siswa yang belajar menggunakan model PBL dengan model pembelajaran langsung. Sebaliknya, apabila HO ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model pembelajaran tersebut.
Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengerjaan uji komparasi dua sampel independen secara manual. Di sini saya menggunakan data nilai pretest, di mana X1-nya adalah model CTL atau Contextual Teaching and Learning, dan X2-nya adalah pembelajaran langsung. Nah, datanya ada 16. Kemudian di soalnya adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran siswa yang diberikan pembelajaran model CTL atau Contextual Teaching and Learning dengan model pembelajaran langsung pada nilai pretest. Nah, untuk mencari uji komparasi dua sampel ini, pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Jadi, HO-nya adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran siswa yang diberikan pembelajaran model CTL dengan model pembelajaran langsung, dan HA-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan penalaran siswa yang diberikan pembelajaran model CTL dengan model pembelajaran langsung. Nah, untuk mencari varians dan simpangan baku, di sini saya menggunakan tabel penolong seperti ini, sehingga didapatlah X bar 1-nya yaitu 70 dan X bar 2-nya yaitu 72,31. Sekarang kita lanjut untuk mencari rumus simpangan bakunya. Jadi rumus simpangan baku adalah S kuadrat sama dengan akar sigma dalam kurung X dikurang X bar tutup kurung kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, untuk simpangan baku CTL-nya, di sini saya menggunakan simbol S1, jadi S1 sama dengan akar 1732 dibagi 16 dikurang 1. Hasilnya adalah akar 115,47. Sehingga ketika disederhanakan mendapatkan hasil yaitu 10,75. Dan untuk simpangan baku pembelajaran langsungnya, saya menggunakan simbol S2. Jadi S2 sama dengan akar 1347,44 dibagi 16 dikurang 1. Sehingga didapatlah hasil akar 89,83 sama dengan 9,48. Nah, untuk nilai variansnya di sini saya menggunakan rumus S2 per 1 sama dengan akar sigma buka kurung X1 dikurang X bar 1 tutup kurung 2 dibagi N dikurang 1. Karena ini varians dari CTL, jadi kita menggunakan akar 1732 dibagi 15, karena tadi kan jumlah datanya ada 16 dikurang 1 sehingga mendapatkan hasil 15. Kita didapatlah varians CTL itu 119,47. Untuk varians kelompok pembelajaran langsungnya sama seperti tadi, menggunakan rumus yang tadi yaitu S2 per 2 ke akar sigma X2 dikurang X bar 2 kuadrat tutup kurung dibagi N dikurang 1, sehingga didapatlah hasil 89,83. Setelah mendapatkan nilai simpangan baku dan varians, kita akan menghitung varians gabungan atau bulk varians. Nah, rumusnya adalah S2P sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung S2 per 1 ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung S2 per 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, untuk N1 dan N2-nya ini nilainya sama karena sama-sama jumlah datanya itu 16. Jadi, N1-nya 16 dikurang 1 tutup kurung 115,47 ditambah 15 dikali 89,83 dibagi 30. Kenapa bisa 30? Karena N1-nya kan tadi kan 16 ditambah 16 terus dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah 30. Setelah dikalikan tadi, didapatlah hasil 1732 ditambah 1347 dibagi 30 dan mendapatkan hasil 3079,50. Nah, karena sudah dikalikan tadi, didapatlah hasil 1732 ditambah 1347 dibagi 30, hasilnya 0,102,65. Nah, setelah menghitung varians gabungan, step selanjutnya adalah kita menghitung T-hitungnya. Nah, rumus T-hitung, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S2 per T, buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, tutup kurung. Sama dengan 70 dikurang 72,31 dibagi akar 102,65 dikali 0,21. Didapatlah hasil minus 2,1 dibagi 3,68, sehingga hasilnya adalah minus 0,25, maka T-hitungnya adalah 0,25. Kemudian setelah mendapatkan T-hitung, kita hitung T-tabelnya. Kita cari dulu DK-nya. Jadi DK-nya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 dan N2 itu kan datanya sama, 16 ditambah 16 hasilnya 32 dikurang 2 sehingga didapatlah 30. Berdasarkan soal yang tadi, saya menggunakan uji T pihak kanan dengan alfanya yaitu 0,05, sehingga T-tabel yang didapatkan adalah 1,697. Nah, selanjutnya kita buat tabel seperti ini untuk membandingkan apakah lebih besar T-tabel atau T-hitungnya. Ternyata didapat T-hitung kurang dari T-tabel, sehingga HA-nya ditolak, HO-nya diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kemampuan siswa yang tidak diberikan model CTL dengan model pembelajaran langsung. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sheet ini saya melakukan uji komparasi dua sampel independen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis antara kelas yang menggunakan model CTL Contextual Teaching and Learning dan kelas yang menggunakan pembelajaran langsung. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata mean masing-masing kelompok. Pada sel F20 saya menggunakan rumus sama dengan average buka kurung B4 dibagi B19 tutup kurung. Rumus average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data pada kelas model CTL. Kemudian pada sel FH20 saya menggunakan rumus sama dengan average buka kurung C4 dibagi C19 tutup kurung. Rumus ini berfungsi menghitung rata-rata data pada kelas pembelajaran langsung. Langkah berikutnya adalah menghitung simpangan baku standar deviasi masing-masing kelompok. Pada sel F21 saya menggunakan rumus sama dengan STDEV.S di buka kurung B4 dibagi B19 tutup kurung. Rumus STDEV.S digunakan untuk menghitung simpangan baku sampel pada kelas model CTL, sedangkan pada sel H21 digunakan rumus sama dengan STDEV.S buka kurung C4
dibagi C19 tutup kurung. Rumus tersebut menghitung simpangan baku sampel pada kelas pembelajaran langsung. Setelah memperoleh Simpangan baku, langkah selanjutnya adalah menghitung varians setiap kelompok. Pada sel F22 digunakan rumus sama dengan F21 pangkat 2. Artinya nilai simpangan baku pada sel F21 dipangkatkan 2 sehingga diperoleh varians kelas model CTL. Kemudian pada sel H22 digunakan rumus sama dengan H21 pangkat 2. Rumus ini menghasilkan varians kelas pembelajaran langsung. selanjutnya saya Menentukan jumlah sampel masing-masing kelompok. Pada sel F23 diisi jumlah sampel kelas model CTL yaitu 16. Pada sel H23 juga diisi jumlah sampel kelas pembelajaran langsung yaitu 16. Tahap berikutnya adalah menghitung nilai T hitung. pada sel J27 digunakan rumus sama dengan buka kurung F20 kurang H20 tutup kurung dibagi buka kurung RT buka kurung 5 kali F23 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali H23 kurang 1 tutup kurung dikali H22 tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung kurung F23 ditambah H23 dikurang 2 tutup kurung 3 kali dikali buka kurung 2 kali 1 dibagi F23 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi H23 tutup kurung 3 kali. rumus ini merupakan rumus uji T2 sampel independen dengan varians homogen pooled variance. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung selisih rata-rata dua kelompok yaitu F20 dikurangin H20. Menghitung varians gabungan pooled variance menggunakan varians dan jumlah sampel masing-masing kelompok. Menghitung standar error dari selisih rata-rata. Kemudian selisih rata-rata dibagi dengan standar error sehingga diperoleh nilai T hitung. Setelah nilai T hitung diperoleh, pada sel F31 saya hanya menggunakan hasil tersebut menggunakan rumus sama dengan J27. Rumus ini bertujuan agar nilai T hitung lebih mudah dibaca pada bagian pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya menentukan derajat kebebasan degree of freedom. Pada sel 635 digunakan rumus sama dengan F23 ditambah H23 dikurang 2. Karena jumlah sampel masing-masing kelompok adalah 16, maka DF sama dengan 16 ditambah 16 dikurang 2 sama dengan 30. Nilai DF ini digunakan untuk menentukan T-tabel. Selanjutnya, saya melihat T-tabel berdasarkan DF sama dengan 30 dan taraf signifikansi 5%, buka kurung A dibagi 0,05 tutup kurung sehingga diperoleh T-tabel sebesar 1,697. Pada tahap terakhir dilakukan pengambilan keputusan. Di bagian ini saya membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Kriterianya adalah jika minus T-tabel lebih kecil, T hitung lebih kecil T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T hitung berada di luar daerah tersebut, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kemudian dibuat kesimpulan apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara kelas yang menggunakan model CTL dengan kelas yang menggunakan pembelajaran langsung.